Kejadian ataupun makhluk yang dikandung 9 bulan 9 hari tidak layak diangkat menjadi Allah. Di dalam Bible, apabila saya membelek dalam banyak bab-bab dalam Bible, termasuk di dalam Genesis, rupa-rupanya banyak amalan-amalan Nabi yang disebut di dalam Bible merujuk kepada amalan itu diamalkan oleh orang Islam. Dan apabila saya membaca Bible, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan seluruh nabi-nabi sebelum kedatangan baginda Muhammad, seluruh nabi bersujud kepada Allah. Nabi sebelum menyembah kepada Allah mengambil wuduk disebut di dalam Bible. Salam teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman, kita akan kembali lagi untuk berapologetik dan menjawab setiap klaim-klaim omong kosong dari para penceramah-penceramah daripada pihak Islam. Di mana di cuplikan tadi sudah mendengar sendiri teman-teman sekalian bahwa ada satu ustadz lagi yang asal ngomong ya. Jadi tak berdasar teman-teman semua ya. Dikatakan bahwa semua para nabi itu ya menghadap kiblat dan bersujud, mengambil wudhu. Dikatakan di dalam Bible katanya ya. Benarkah demikian teman-teman semua? Mari kita bedah videonya dan kita akan berkomentar. Teman-teman juga dipersilakan ya. Jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terus share video-video ini agar banyak orang juga diberkati melalui video-video dari TV Laskar Kristus. Teman-teman, mari kita langsung saja untuk melihat videonya supaya kita paham bersama. Berikut videonya. Kejadian ataupun makhluk yang dikandung 9 bulan 9 hari tidak layak diangkat menjadi Allah. Di dalam Bible, apabila saya membelek dalam banyak bab-bab dalam Bible, termasuk di dalam Genesis, rupa-rupanya banyak amalan-amalan Nabi yang disebut di dalam Bible merujuk kepada amalan itu diamalkan oleh orang Islam. Dan apabila saya membaca Bible, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan seluruh nabi-nabi sebelum kedatangan baginda Muhammad, seluruh nabi bersujud kepada Allah. Nabi sebelum menyembah kepada Allah mengambil wuduk disebut di dalam Bible. Ya, teman-teman sekalian, kita cut di sini dulu ya. Kita akan membedah tentang pernyataan ini. Ya, apabila ada yang dikandung 9 bulan 9 hari katanya tidak layak disebut sebagai Tuhan ya. Jadi sangat jelas di sini teman-teman bahwa dia sedang merujuk kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus dikandung di dalam keadaannya sebagai manusia ya. Dia adalah Sang Firman yang dihembuskan melalui rahim Ibunda Maria. Dan dia dikandung sudah pastinya 9 bulan setidak-tidaknya. Tapi kalau 9 bulan 9 hari ini saya masih belum dapatkan ayatnya dan juga tidak disebutkan ayatnya ya. Dan dia baca di dalam Bible katanya ada ayat seperti itu. Tetapi ya dia tidak sebutkan dari mana diambil. Teman-teman sangat menarik di sini bahwa memang betul ya. Orang yang sudah dilahirkan, yang sudah ada di dalam kandungan selama 9 bulan, lalu dilahirkan, diangkat jadi Tuhan, ya itu memang secara ini tidak logis ya, dan tidak dimasuk di akal. Itu betul ya. Ibarat saya dikandung 9 bulan, ya lalu saya dilahirkan, ya saya tidak disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena memang saya adalah manusia. Berbeda ketika berbicara tentang firman Tuhan, kalam Tuhan, ya. Kalimatullah itu berbeda teman-teman semua. Jadi tidak bisa kita samakan seperti kita. Ya, inilah kebodohan dan juga kekurang pintaran daripada umat Islam. Saya mau katakan teman-teman semua, Tuhan Yesus bukan karena dia sudah lahir ke dunia barulah dia dikatakan sebagai Tuhan. Ya, tidak demikian. Tapi dia sudah dari sononya, dia sudah dari sorga. Itu pada hakikatnya dia sudah Tuhan. Berulang-ulang teman-teman sekalian orang Kristen menjelaskan hal ini kepada umat Islam. Baik itu di media sosial ataupun ketika berdiskusi dan juga berdebat kepada orang-orang Islam. Buktikan di mana Yesus sebagai Tuhan. Jelas, Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yang tidak layak jadi Tuhan itu ya
yaitu ustadz tadi. Ya, kenapa? Karena dilahirkan dengan dengan adanya hubungan suami istri. Lahirlah ustadz, lahirlah saya, lahirlah manusia seutuhnya. Tapi Yesus tidaklah demikian. Al-Quran juga sendiri membenarkan hal itu. Bahwa Isa putra Maryam adalah kalimatullah. Maka dia berasal dari Allah. Firman Allah, suara Allah itulah yang dikandung oleh Maria. Nah, kalau suara Allah itu berarti Allah sendiri. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Siapa yang pada mulanya ini? Yaitu Yesus Kristus ini, Isa Al-Masih ini. Pada mulanya dia adalah firman Tuhan. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Suara Allah maka Allah sendiri. Suara saya maka saya sendiri. Ketika saya berrekaman begini, misalnya diburamkan saya punya gambar, tapi suara saya saja diambil, itu tetap saya diambil. Kalau saya misalnya melanggar undang-undang ITE melalui suara saya, walaupun muka saya tidak tampil, tapi kalau ditahu kalau itu suara saya, maka saya yang dicari, saya akan dipenjarakan. Karena suara saya adalah saya sendiri. Demikianlah Yesus. Nah, di manakah Yesus? Apakah setelah dia sudah lahir ke dunia, barulah dia jadi Tuhan? Tidak. Tapi sejak semula, dia sudahlah Tuhan. Karena dia bersama-sama dengan Allah. Itulah yang kita kenal sebagai Tritunggal. 3 pribadi dalam satu hakikat. Yaitu Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ini satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Jadi tinggal di dalam diri Allah. Allah, ada roh Allah. Ya, karena Allah punya roh. Teman-teman semua. Kalau Allah tidak punya roh, maka Allah itu benda mati. Benda mati. Seperti Tuhannya Islam ya kan. Hanya zat. Ya. Nah, sedangkan ya Tuhan orang Kristen itu punya roh yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Itu pribadi ketiga. Lalu pribadi keduanya siapa? Firman itu sendiri. Nah, Allah punya firman yang menciptakan langit dan bumi itu berdasarkan firman Tuhan. Makanya di dalam Injil pasal 1 ayat 3 dikatakan, tidak ada sesuatu hal yang jadi tanpa Dia. Segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Ya. Dijadikan oleh firman itu, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih putra Maryam. Inilah yang menjadikan segala sesuatunya. Makanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, firman Allah di situ ikut menciptakannya. Karena itu dia mendekat kepada Allah. Makanya di ayat 1 tadi berkata, pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan yang lebih jelasnya adalah firman itu. Di dalam ayat 14 dikatakan, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Siapa firman Tuhan tadi? Siapa firman itu tadi? Yaitu Allah sendiri. Karena suara Allah adalah Allah sendiri. Jadi sangat jelas teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita berkomentar di sini. Di mana dia katakan bahwa dia membaca, dia melihat di dalam Bible katanya itu semua para nabi sebelum Muhammad katanya. Ya semua sujud menyembah kepada Allah. Anda ngawur. Ya. Kau seorang ustadz yang intelektual yang udah belajar tetapi omong kosong. Ya. Para nabi sebelum Muhammad kami tidak sebutkan sebagai nabi ya. Nabi itu ditutup oleh nabi besar yaitu Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, yang mempersiapkan jalan untuk firman Allah itu yang menjadi manusia itu Isa Al-Masih. Maka setelah Yohanes Pembaptis tidak lagi ada nabi yang muncul. Ya. Yang muncul di situ adalah Allah sendiri yang menyempurnakan segala sesuatunya. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani berkata demikian. Semua para nabi, termasuk junjungan Anda Muhammad, tidak berani mengatakan demikian. Dan juga para nabi tidaklah tidak sujud untuk menyembah kepada Allahmu. Karena Allah tidak dikenal. Itu Allah itu punya orang Arab. Kepercayaan orang Arab. Orang Yahudi. Bani Israel. Karena kita berdasarkan dengan itu. Baik Kristen maupun juga Islam. Berdasarkan daripada keturunan Bani Israel. Islam dari keturunan Ismail. Ya, dan kami dari keturunan Yakub. Atau Ishak. Ya, dari Ishak anak daripada Abraham. Ibrahim. Ya, sebagai anak perjanjian. Nah, jadi teman-teman semua para nabi
Itu berasal dari Bani Israel. Tidak pernah ada nabi dari Arab. Ya, sekali lagi, tidak ada nabi yang dinubuatkan datangnya dari Arab, dan juga tidak ada nabi yang tidak punya mujizat. Semua para nabi punya mujizat, ya. Tetapi nabi yang dari Arab tidak punya mujizat, ya. Bahkan tidak menyelamatkan dirinya sendiri karena tidak ada dalilnya bahwa dia dijamin masuk surga. Oke. Nah, teman-teman sekalian, dikatakannya lebih menarik tadi itu bahwa para nabi mengambil wudhu, ya, menyembah kepada Allah. Allah sekali lagi tidak dikenal dan para nabi tidak pernah mengambil wudhu, ya. Karena yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya bukanlah Allah, tetapi Yahweh. Ya, Yahweh. Itulah yang disembah. Ya. Para nabi menyembah Yahweh, bukan Allah. Kita tidak mengenal namanya Allah. Allah itu ya dari Arab Saudi sana. Ya, teman-teman sekalian. Oke, jadi saya pikir karena tidak berdalil apa yang disampaikannya, maka apa yang saya jawab ini juga ya tidak terlalu saya menggali terlalu dalam, teman-teman, karena dia tidak mengutip satupun ayat juga yang membuktikan omongan dia. Oke, teman-teman, kita langsung saja untuk melihat videonya yang berikut supaya kita bisa berkomentar lagi. Berikut videonya. Kalau hari ini datang satu orang Kristen kepada kita, bertanya kepada kita orang Islam, kenapa kamu orang Islam kalau mati mayat kamu dikafankan dengan kain putih? Kenapa? Siapa orang yang boleh jawab di sini? Saya bertanya kepada mereka, sesungguhnya kamu orang Kristen, kamu tidak menghayati ajaran yang disebut di dalam Bible. Di dalam The Gospel of Matthews, Isa Al-Masih berkata, ambil mayat itu, angkat mayat itu, bungkus dengan kain putih dan biarkan mukanya terbuka. Ini disebut di dalam Bible. Bahkan disebut juga perkara berkaitan dengan haji disebut di dalam Bible. Bahkan mungkin boleh menggetarkan umat Kristen sekarang ini kalau saya membuktikan ayat-ayat di dalam Bible menjelaskan bahawa Isa Al-Masih sembahyang menghadap kiblat. Aduh, teman-teman sekalian, saya ketawa dengan menonton yang terakhir ini, ya. Tapi tidak masalah, teman-teman, mari kita berkomentar. Inilah ya saudara kita, sepupu kita yang dari seberang ini, ya, yang tukang klaim, terus mengklaim ayat-ayat Bible, ya. Dan semua ngabur, teman-teman semua. Ya, mungkin di kemudian hari dia akan muncul video lagi tuh, dia bahas tentang ayat Bible yang menubuatkan Muhammad lagi, ya. Ya, oke, teman-teman, kita akan berkomentar ya dari video keduanya. Dia katakan tadi bahwasanya itu kenapa ada orang Kristen yang bertanya kepadanya, kenapa orang Islam itu kalau mati itu dikafani, ya. Dan katanya itu ada di dalam Bible, ya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwasanya itu Yesus berkata itu, bungkuslah itu mayat itu dengan kain putih lalu biarkan mukanya terbuka. Ya, teman-teman, saya tidak tahu dia mengambil dari firman Tuhan yang mana, dari Injil yang mana. Katanya sih di Injil Matius, tapi tidak adalah demikian, ya. Yang kita melihat ketika Lazarus saja dibangkitkan, ya. Jadi sudah dilindungi dengan baju-baju dalam itu. Jadi sudah dibuat di dalam kuburan, tapi Tuhan membangkitkannya, ya. Tuhan membangkitkannya. Jadi barulah dibuka sama dia itu baju-baju yang sudah dibungkus dirinya. Tapi ayat yang disampaikannya tadi, teman-teman semua, tidak ada. Bahkan juga dia tidak mengutip satupun ayat dari Alkitab atau Bible, ya. Tidak pernah dia kutip juga. Dia hanya mengklaim-klaim saja dengan bawa satu Alkitab, teman-teman semua, ya. Saya mau katakan Alkitab itu akan jadi kutuk buat Anda jika saudara menyalahgunakannya, ya. Itu akan jadi kutuk buat saudara karena saudara menghina di dalamnya, ya, melecehkan ya Alkitab itu sendiri. Karena apa yang saudara ucapkan itu tidak dituliskan dalam Alkitab. Mana ada Yesus pernah berkata, biarkan mayat itu tutup dengan kain putih tapi biarkan wajahnya terbuka. Tidak pernah ada. Yang kedua yang paling lucu, teman-teman sekalian, ya. Dikatakannya bahwa dalam Alkitab itu disinggung tentang naik haji. Dari mana diambil, teman-teman? Ya. Dari mana ayatnya di dalam Alkitab itu dibahas tentang naik haji? Nanti naik haji ke Mekah sana, ya. Naik onta mungkin, ya, karena saat itu kan tidak ada pesawat, ya. Jadi mungkin naik onta kali, ya. Gitu. Jadi ini sangat lucu sekali, teman-teman. Ini orang-orang yang tukang klaim. Mengklaim isi Alkitab itu membahas tentang haji, naik haji lah. Emangnya adakah Islam pada waktu itu? Ya, bukankah Islam ini copy paste daripada Kristen? Tentang hukum Taliban, ya, mata ganti mata. Kalau tangan itu salah itu dipotong tangannya. Kalau kakinya yang salah kakinya dipotong. Itu aturan-aturan dalam Alkitab.
Ya. Dan itu sudah tidak dipakai karena itu sesuatu hal yang Tuhan tidak kehendaki hal itu. Tapi kenapa harus dilakukan itu di perjanjian lama? Itu untuk mendisiplinkan umat agar mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak lebih baik. Mereka tidak bisa menjaga kekudusan mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri datang ke dunia untuk menyempurnakan semuanya itu. Makanya orang Kristen itu bebas dari hukum Taurat. Bebas dari hukum itu bukan berarti juga bebas untuk melakukan dosa, tidak. Ya, orang Kristen juga tidak diajarkan demikian. Ya, tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya, dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya, itu Dia berikan secara cuma-cuma. Keselamatan itu diberikannya kepada cuma-cuma. Karena Dia yang sempurna. Maka oleh karena kematiannya, kita dibenarkan oleh Allah. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan yang paling terakhir teman-teman sekalian, dia bahas bahwasanya orang Kristen akan gemetar. Ya, saya gemetar ini. Gentar saya ini. Takut ya. Ini dia baca ayat itu. Saya takut teman-teman semua. Ya. Sangat menggentarkan orang Kristen katanya. Ketika dia bongkar ayat Bible. Ternyata Isa Al-Masih. Ya, ketika sembahyang menghadap kiblatnya. Yang menghadap kiblat teman-teman sekalian. Batu apa namanya ya? Kiblat mereka kan di Arab Saudi sana, di mana ya? Ada batu aswad itu ya. Batu aswad itu kan merupakan kiblat mereka teman-teman sekalian. Makanya mereka sujud itu, mereka hadapi Arab itu. Itu ketinggalan zaman gak kali ya? Itu ketinggalan zaman. Ya, ketika Yesus bertemu dengan orang Samaria yang berdosa itu juga, ya. Yesus berkata kepadanya, akan ada saatnya bahwa engkau tidak menghadap lagi kepada Yerusalem. Engkau tidak beribadah lagi kepada Yerusalem. Engkau tidak beribadah lagi kepada gunung-gunung. Tidak pergi kemana-mana lagi. Tapi engkau akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu dia. Jadi yang kalian lakukan itu ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Masih hidup di dalam zaman bahlul ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sekali lagi saya tidak terlalu berkomentar karena ini dia hanya mengklaim-klaim omong kosong ya. Karena apa yang disampaikannya tidak berdasar dan itu tidak ada di dalam Alkitab. Dan ini memang tugas para ustadz-ustadz ini teman-teman. Karena Al-Qurannya sendiri itu tidak jelas. Kitab suci mereka sendiri itu tidak lengkap. Sehingga mereka mau mencocologikan. Memang sebenarnya perintah juga sih ya. Dari ajaran Islam memerintahkan juga supaya mereka belajar daripada ahli kitab. Tapi mereka iri teman-teman sekalian. Masa kita belajar daripada orang-orang Kristen? Kafir itu, kafir itu, kafir itu, kafir, 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 kafir. Ya, tapi mereka terus pakai buatan kafir. Ada lampu, ada HP, dan terlebih pesawat buatan kafir juga mereka pakai untuk pergi naik haji teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman ya, video kali ini kiranya memberkati kita dan memberikan wawasan buat kita karena tujuan saya memberikan edukasi bagi masyarakat Indonesia dan meneruskan ajaran-ajaran yang sesat seperti yang ada yang kita sudah dengarkan dari seorang ustadz asal Malaysia ini. Oke teman-teman, puji Tuhan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Salam.